video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karya sastra yang lahir pada angkatan Jepang dan angkatan 45. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini ya. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan bujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realitas dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga sandiwara, sedangkan roman kurang ditulis. Pada masa penjajahan Jepang, isi karya-karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu pada saat merebut kekuasaan dari Hindia Belanda dan pada masa membangun simpati rakyat Indonesia ketika keadaan Jepang sudah terintimidasi oleh sekutu pada tahun 1943. Isi karya sastra pada masa ini mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap Heiho Jepang, pasukan bentukan Jepang yang terdiri dari rakyat Indonesia yang saat itu sedang berperang melawan musuh. Gambaran suasana ini terdapat dalam karya Maria Amin yang berbentuk sajak dengan judul Kapal Udara. Selain itu muncul rasa dendam, benci, dan hasrat untuk berontak terhadap keadaan yang sangat mencekam. Hal ini tergambar pada karya Amal Hamzah yang berbentuk sajak yang berjudul Melaut Benciku. Sikap tegas para pejuang pemuda Indonesia yang bersemangat untuk melawan penjajah dan mendapat kemenangan. Ini terdapat pada sajak karya Rosihan Anwar yang berjudul Kisah di Waktu Pagi. Gaya bahasa yang digunakan pada karya sastra masa ini bersifat simbolik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai angkatan 45. Menurut H.B. Jasim, angkatan 45 adalah para penulis sastra Indonesia modern yang berkarya sepanjang masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan tahun-tahun setelahnya. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Khairil Anwar, dan lain-lain. Baru pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Sebenarnya, karya sastra yang lahir pada angkatan 45 ini cukup banyak, tetapi saya mengambil satu karya yang berjudul Surabaya yang ditulis oleh Idris. Novel ini menceritakan perjuangan memperebutkan kemerdekaan berlatar di Surabaya. Imajinasi yang digambarkan oleh Idrus lebih menekankan pada pertempuran dan pertumpahan darah. Bermula dari orang Belanda Indo yang menaikkan bendera merah putih biru di Hotel Yamato, kemudian membuat orang-orang Indonesia tercengang di antara riuh suara orang-orang yang mendekati hotel tersebut. Seorang pemuda naik ke tiang dan merobek kain biru pada bendera tersebut. Orang Belanda Indo murka sebab menaikkan bendera bukan untuk dirobek. Setelah itu terjadi keributan yang digambarkan oleh penulis seperti film-film koboi. Dalam karyanya itu, Idrus berupaya untuk menonjolkan berbagai kelemahan manusia-manusia yang eksis di kota pahlawan. Kemudian Idrus membuat sebuah konsep penceritaan yang ia pelajari dari sastrawan ekspresionis Belgia, yaitu William Ellis Scott. Gaya sastra Ellis Scott inilah yang mempengaruhi Idrus dalam karya sastranya, yang memfokuskan diri dan narasinya pada ketetapan dalam bentuk seharusnya atau sisinisme. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai sastra angkatan masa Jepang dan angkatan 45. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.